saya akan membahas mengenai definisi ijaz Al-Quran. Kata mujizat diambil dari kosakata bahasa Arab, yaitu al-jaza, yu'jizu, i'jazan, wa mu'jizatan, yang berarti melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Pelaku atau fa'ilnya dinamakan mu'jiz, atau pihak yang mampu melemahkan pihak yang lain, sehingga mampu membungkam lawan. Secara istilah, mukjizat yaitu sesuatu yang bernilai sangat tinggi. Dan memang, mukjizat itu sudah dinantikan kehadirannya oleh para kaum. Mukjizat sendiri hanya diberikan kepada para nabi atau para rasul untuk menumbangkan kepercayaan manusia yang telah mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tujuan dari ijaz Al-Quran. 1. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang telah membawa mukjizat kitab Al-Quran itu benar-benar seorang Nabi atau Rasulullah Subhanahu wa taala. Kedua, membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan, daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Yang keempat, menunjukkan mutu sastra dan balaghah manusia. Karena terbukti bahwa pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan yang sepadan dengan Al-Quran yang telah ditantangkan kepada mereka dalam berbagai tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah munculnya ilmu ijaz Al-Quran. Abu Ubaidah wafat pada tahun 208 Hijriah dalam kitab Majaz Al-Quran. Lalu ada ulama yang berpendapat orang yang pertama kali menulis ijaz Al-Quran ialah disusul oleh Al-Farah yang wafat pada tahun 207 Hijriah yang menulis kitab Ma'ani Al-Quran. Kemudian disusul Ibnu Qutaibah yang mengarang kitab Ta'wil Al-Mushkil Al-Quran. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Dalail Al-Ijaz bahwa semua kitab tersebut di atas bukan ilmu ijaz Al-Quran, melainkan sesuai dengan nama judul-judulnya itu. Menurut Dr. Subuhi As-Saleh dalam kitabnya Mabahis fi Ulum Al-Quran bahwa orang yang pertama kali membicarakan ijaz Al-Quran adalah Imam Al-Jahiz yang wafat pada tahun 255 Hijriah atau 869 Masehi. Seorang ahli kitab bahasa Arab klasik dalam kitabnya Nuzum Al-Quran. Hal ini seperti disyaratkan dalam kitabnya yang lain, Al-Hayawan. Lalu disusul oleh Muhammad bin Zaid Al-Wasiti yang wafat pada tahun 306 Hijriah dalam kitab Al-Ijaz Al-Quran yang banyak mengutip isi kitab Al-Jahiz tersebut di atas. Sayangnya kedua kitab ini tidak dapat dijumpai lagi. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Rumani yang wafat pada tahun 384 Hijriah dalam kitab Al-Ijaz yang isinya mengupas segi-segi kemujizatan Al-Quran. Lalu disusul oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani yang wafat pada tahun 403 Hijriah dalam kitab Ijaz Al-Quran yang isinya mengupas segi-segi kebalagahan. Penulis kitab-kitab ijaz selanjutnya adalah Qadi Abdul Jabbar yang wafat pada tahun 1025 Masehi yang menekankan keindahan dan kesempurnaan Al-Quran. Dalam karyanya Al-Mughni ia menegaskan bahwa kefasihan Al-Quran ditemukan karena keunggulan dalam makna dan pengucapannya. Kemudian disusul Abdul Qahir Al-Jurjani yang wafat pada 471 Hijriah dalam kitab Dalail Al-Ijaz dan Asrar Al-Balaghah. Ia mengelaborasi secara sistematis teori nazim sehingga mampu mengungkap keindahan dan kemukjizatan Al-Quran. Dalam karyanya Al-Mughni ia menegaskan bahwa kefasihan Al-Quran ditemukan karena keunggulan dalam makna dan pengucapannya. Kemudian disusul Abdul Qahir Al-Jurjani yang wafat pada 471 Hijriah dalam kitab Dalail Al-Ijaz dan Asrar Al-Balaghah. Ia mengelaborasi secara sistematis teori nazim sehingga
mampu mengungkap keindahan dan kemukjizatan Al-Quran. Baik, selanjutnya macam-macam ijaz Al-Quran. Jadi dari para ulama sendiri, ijaz Al-Quran ini memiliki keterangan yang berbeda-beda. Jadi yang pertama, menurut Dr. Abdul Razak Naufal dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ijaz Al-Adadi li Al-Quran Al-Karim, beliau menerangkan bahwa ijazil Al-Quran ada 4 macam. Yang pertama, Al-Ijaz Al-Balagi. Al-Ijaz Al-Balagi itu ialah mukjizat segi sastranya yang muncul pada masa peningkatan mutu sastra Arab. Yang kedua, Al-Ijaz Al-Tashri', yaitu kemukjizatan dari segi pensyariatan hukum-hukum ajaran yang muncul pada masa penempatan masa hukum-hukum syariat Islam. Yang ketiga, Al-Ijaz Al-Ilmu, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan yang muncul pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam. Yang keempat, Al-Ijaz Al-Adadi, yaitu kemukjizatan dari segi kuantiti atau matematika atau statistik yang muncul pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi canggih seperti sekarang ini. Selanjutnya, menurut Al-Khattabi dalam buku beliau yang berjudul Al-Bayan fil Ijaz Al-Quran mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terfokus pada bidang kebalagahannya saja. Dengan kata lain, beliau menganggap bahwa ijaz Al-Quran hanya satu macam saja intinya, yaitu hanya Al-Ijaz Al-Balagi, sebab kemukjizatan Al-Quran itu hanya terdiri dari segi balagahnya saja atau sastra saja, sekalipun dengan lafal dan maknanya bersamaan. Maksudnya dengan susunan usulub yang demikian itu bisa mencakup kefasihan lafal, kebaikan susunan, dan keindahan makna. Yang ketiga, menurut Imam Al-Lahdi dalam kitab Nuzum Al-Quran dan Hujjaj Al-Nabawiyah serta Al-Bayan wa Al-Tabyin menegaskan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terfokus pada bidang susunan lafal-lafalnya saja. Lanjut, segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Ternyata aspek kemukjizatan Al-Quran ini sangat menarik dari kalangan para ulama. Namun para ulama ini memiliki pendapat mereka masing-masing. Jadi yang pertama, dari kalangan Syiah mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran ini terletak pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu pemalingan atau sirfah. Jadi pendapat tentang sirfah ini ditolak oleh Al-Quran sendiri. Maka dengan sendirinya pendapat mengenai sirfah ini ialah batil. Yang kedua, kelompok lain berpendapat mukjizat Al-Quran terletak pada segi balagah yang tinggi. Tentunya pendapat ini dikemukakan oleh para ahli sastra yang gemar pada gaya bahasa yang bernilai tinggi dan mengagumkan. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran terletak pada kandungan ba'di yang unik. Beda dengan yang sudah dikenal di kalangan orang Arab seperti fasilah dan maktah. Yang keempat, kelompok lain mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada pengungkapan akan kabar-kabar gaib yang hanya diketahui oleh wahyu dan hal-hal mengenai penciptaan makhluk yang tidak mungkin diterangkan oleh seorang yang ummi atau yang tidak mungkin diterangkan oleh seorang yang tidak bisa membaca dan tidak berhubungan dengan ahli kitab. Namun argumen pendapat ini sangat lemah dan ditolak, sebab kelompok ini hanya menganggap ayat-ayat yang menceritakan hal-hal gaib dan penciptaan makhluk saja yang dianggap sebagai mukjizat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Al-Quran adalah mukjizat, bahwa isi Al-Quran itu adalah kemukjizatan.
Yang kelima, sebagian ulama mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat karena di dalamnya terkandung aneka macam ilmu dan hikmah yang sangat mendalam. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.